Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin yang akan memaparkan materi resum yang berjudul Analisis Jabatan dan Rencana Pekerjaan. Kita masuk di pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan pada dasarnya merupakan suatu bentuk penelitian dengan tipe deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data jabatan, mengelolanya menjadi informasi jabatan, dan menyajikannya untuk program-program tersebut. Untuk mendapatkan data yang objektif, diperlukan sikap netral, kejujuran, dan menghindarkan subjektivitas semaksimal mungkin. Untuk kepentingan ini, sebaiknya analisis jabatan tidak menganalisis jabatannya sendiri atau jabatan-jabatan pada unit tempat ia bekerja. Menurut Dessler 2014, analisis jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan, serta spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Berdasarkan definisi di atas, mengenai analisis jabatan dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan itu adalah prosedur yang sudah sistematis dan dapat dipahami untuk digunakan oleh organisasi atau perusahaan dalam menentukan tugas dari suatu bidang kerja yang akan membantu para manajer dalam melakukan tugasnya yang sesuai dengan tujuan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Poin kedua, istilah-istilah yang berkaitan erat dengan jabatan. Istilah-istilah berikut perlu kita cermati terutama dalam kaitan dengan analisis jabatan. Pertama, jabatan atau job. Jabatan atau job merupakan sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan antara satu dengan cara yang lain dan pelaksanaannya melakukan kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sama pula meskipun tersebar di beberapa tempat. Yang kedua, jabatan fungsional khusus, yaitu jabatan yang hanya ada pada instansi pemerintah tertentu. Jabatan ini didasarkan atas keahlian atau substantif, artinya jabatan teknis sebagai pelaksanaan tugas pokok suatu instansi pemerintah, misalnya dokter, hakim, peneliti, penyuluh pertanian, juru penerang, widyawaswara, dan sebagainya. Adapun pengertian rencana pekerjaan, di mana setelah melakukan analisis jabatan, maka selanjutnya adalah merencanakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan yang nantinya bisa berkontribusi dalam pencapaian tujuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa rencana kerja merupakan tindakan yang berdasarkan fakta dan data serta yang menjadi kebutuhan perusahaan atau organisasi dengan melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Dalam melakukan pekerjaan atau rencana pekerjaan diperlukan beberapa perhatian atau pedoman dalam melakukan pekerjaan. Untuk pekerjaan yang lebih baik diantaranya pemikiran logis dan masuk akal, realistik atau nyata, bukan imajinasi atau hayalan, sederhana tidak berlebihan, sistematik dan ilmiah, objektif, fleksibel, optimasi, dan efisiensi. Dengan adanya perencanaan, sebuah organisasi atau perusahaan di awal sudah melakukan perencanaan melalui penggunaan sumber daya, sehingga diharapkan tidak terjadi pemborosan dalam hal penggunaan sumber daya yang ada, sehingga organisasi tersebut bisa meningkatkan tingkat efisiensinya. Dan yang terakhir adalah perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas yang harus dicapai oleh organisasi dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dengan demikian, perancangan jabatan dapat diartikan proses untuk menjalankan suatu perencanaan pekerjaan untuk mencapai kinerja yang optimal, sehingga nantinya hal ini bisa dipahami oleh perusahaan atau organisasi karena merupakan hal penting yang harus diperhatikan guna mencapai tujuan atau misi atau visi misi dari perusahaan atau organisasi tersebut.
Itulah tadi pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video resume selanjutnya.